Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghafur Shidik dari kelas Kimia A angkatan 2021 dengan NIM 1307621018 dengan asisten lab Kak Hilman Syafei. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan sel elektrolisis untuk memenuhi tugas ujian akhir praktikum mata kuliah praktikum kimia dasar dengan dosen pengampu Ibu Elsa Ferananda dan Ibu Yusi Pratiwi. Pada video kali ini, judul praktikum yang akan saya lakukan adalah proses pembentukan gas hidrogen dan gas klorin dengan senyawa natrium klorida menggunakan prinsip sel elektrolisis dan pembuktian dari elektrolisisnya. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama itu menentukan reaksi pada anoda dan katoda pada saat larutan dialiri arus listrik. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Menurut Purba pada tahun 2019, beliau mengatakan bahwa sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks yang tidak spontan. Elektrolisis adalah peristiwa penguraian zat elektrolit oleh arus listrik searah. Elektroda positif yang disebut dengan anoda, sedangkan elektroda negatif disebut dengan katoda. Rangkaian sel elektrolisis hampir serupa dengan sel volta. Yang menjadikan perbedaan adalah pada sel elektrolisis, komponen voltmeter diganti menggunakan sumber arus, biasanya menggunakan baterai. Selanjutnya, menurut Harahap pada tahun 2016, persamaan antara sel volta dengan sel elektrolisis adalah yang pertama yaitu reaksi oksidasi berlangsung pada anoda, sedangkan reaksi reduksi berlangsung pada katoda. Yang kedua, pada rangkaian luar, elektron mengalir melalui kawat anoda menuju katoda. Dan yang ketiga adalah elektrolit merupakan zat yang mengantarkan listrik di dalam sel. Arus listrik dibawa oleh anion menuju anoda dan oleh kation menuju katoda. Selanjutnya adalah perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada sel volta melibatkan reaksi redoks yang spontan, sedangkan dalam sel elektrolisis melibatkan reaksi redoks yang tidak spontan. Yang kedua, pada sel volta, elektron mengalir dari elektroda negatif, sedangkan pada sel elektrolisis, elektron mengalir dari elektroda positif. Yang ketiga, pada sel volta, merubah energi kimia menjadi energi listrik, sedangkan sel elektrolisis merubah energi listrik menjadi energi kimia. Dan yang terakhir, pada sel volta, kutub anoda bermuatan negatif, sedangkan pada sel elektrolisis, kutub anodanya bermuatan positif. Menurut Hamid, pada tahun 2017, beliau mengungkapkan bahwa proses elektrolisis dinyatakan bahwa atom oksigen membentuk sebuah ion bermuatan negatif atau OH- dan atom hidrogen membentuk sebuah ion bermuatan positif atau H+. Pada kutub positif menyebabkan ion hidrogen tertarik ke kutub katoda yang bermuatan negatif, sehingga ion H+ menyatu pada katoda. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan penggunaan elektroda inert. Pada praktikum ini, yang bertindak sebagai elektroda inert adalah karbon. Penggunaan elektroda karbon dikarenakan
karbon mempunyai efektivitas yang lebih baik dalam upaya mengurangi kandungan ion-ion logam, stabil, tidak bereaksi dengan larutan yang dielektrolisis. Selain itu, mudah didapat dan murah. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis, antara lain yaitu penggunaan katalisator, luas permukaan tercelup, sifat logam bahan elektroda, konsentrasi pereaksi, dan besar tegangan eksternal. Semakin besar luasan menyentuh elektrolit, maka semakin mempermudah elektrolit untuk mentransfer elektronnya, sehingga terjadi hubungan berbanding lurus. Selain itu, semakin besar konsentrasi suatu larutan pereaksi, maka akan semakin besar pula laju reaksinya, sehingga transfer elektron dapat lebih cepat mengelektrolisis elektrolit, menurut Wahyono pada tahun 2017. Dengan demikian, percobaan yang berjudul proses pembentukan gas hidrogen dan gas klorin dengan senyawa natrium klorida menggunakan prinsip sel elektrolisis dan pembuktian dari elektrolisisnya memiliki tujuan. Yang pertama adalah menentukan reaksi yang terjadi pada anoda dan katoda pada saat suatu larutan dialiri arus listrik. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolisis. Lalu, hipotesis pada percobaan ini adalah pada katoda akan dihasilkan gas hidrogen dan pada anoda akan dihasilkan gas klorin yang dibuktikan dengan pemberian ekstrak kunyit sebagai bahan indikator. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini. Yang pertama itu ada pipa U 1 buah. Selanjutnya elektroda karbon 2 buah, sumber arus atau baterai dengan tegangan 9 volt, selanjutnya gelas, selanjutnya penjepit buaya, selanjutnya ada padatan garam grosok, selanjutnya ada larutan garam dapur, dan yang terakhir ekstrak kunyit. Berikut adalah alat bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Pertama itu ada pipa U 1 buah, lalu ada elektroda karbon. Kali ini saya menggunakan pensil sebanyak 2 buah. Selanjutnya sumber arus atau baterai 9 volt, lalu gelas, lalu penjepit buaya, selanjutnya ada padatan garam grosok, selanjutnya ada padatan garam halus, dan yang terakhir ada ekstrak kunyit dan tabung reaksi. Cara kerja yang pertama adalah elektrolisis menggunakan larutan garam dapur atau garam halus adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita larutkan garam halus menggunakan air ke dalam sendok seperti berikut. Kita letakkan kurang lebih 1 sendok makan. Setelah tercampur di dalam gelas, dimasukkan air untuk melarutkannya. Kita berikan air secukupnya. Lalu diaduk hingga tercampur rata seperti berikut.
Selanjutnya adalah dimasukkan larutan NaCl yang telah kita larutkan menggunakan air ke dalam pipa U. Agar airnya tidak berserakan, kita berikan baskom untuk menampung tumpahan dari air yang akan diberikan ke dalam pipa U seperti berikut. Kita berikan secara perlahan. Dan ketinggian dari kedua bagian pipa U kurang lebih 1 hingga 2 cm. Selanjutnya, elektroda karbon dimasukkan ke dalam mulut tabung dengan menggunakan kardus sebagai penopang seperti berikut. Setelah jadi seperti ini, kita masukkan ke dalam kedua mulut tabung. Setelah diletakkan seperti berikut, dihubungkan kedua elektroda dengan menggunakan sumber arus sebagai berikut. Selanjutnya adalah dihubungkan kedua elektroda menggunakan sumber tegangan atau baterai 9 volt dengan menggunakan penjepit buaya seperti berikut. Ini adalah rangkaiannya. Kabel yang berwarna merah merupakan anoda dan kabel yang berwarna hitam merupakan katoda. Terlihat bahwa kabel berwarna hitam menghasilkan gelembung gas dan merupakan gelembung gas hidrogen, dan yang berwarna merah merupakan terdapat gelembung gas juga yang menandakan adanya gelembung gas klorin. Terlihat pada kutub katoda terbentuk gelembung gas H2, sedangkan pada kutub anoda terbentuk gelembung gas klorin. Selanjutnya ditambahkan ekstrak kunyit pada kutub anoda untuk membuktikan adanya kandungan gas klorin seperti berikut. Lalu diletakkan kembali elektroda dengan sumber tegangan. Berikut adalah hasil dari penambahan ekstrak kunyit pada anoda. Terlihat bahwa ekstrak kunyit mengalami perubahan warna semula jingga terang menjadi sedikit gelap. Hal itu menandakan adanya kandungan gas klorin di dalamnya, dan disarankan untuk menggunakan masker karena gas klorin yang ditimbulkan akan menimbulkan bau yang cukup menyengat.
Ini adalah hasil dari sel elektrolisis pada saat indikator kunyit dimasukkan ke dalam tabung anoda. Untuk mengetahui baunya pada anoda dilakukan dengan teknik membau, yaitu dikibas-kibaskan di atas mulut tabung dan jangan sekali-sekali menghirupnya secara langsung karena baunya sangat menyengat. Selanjutnya kita akan melakukan elektrolisis menggunakan padatan garam grosok. Yang pertama adalah padatan garam grosok. Kita buat larutannya dengan menambahkan air dan padatan ini dan dilarutkan seperti berikut. Dituang sebanyak kurang lebih 3 sendok makan agar konsentrasi antara garam halus dengan garam yang kasar sama kelakuannya. Dimasukkan air dan diaduk. Setelah garam gosok dilarutkan dengan air, kita masukkan ke dalam pipa U seperti berikut. Dan pastikan ketinggian dari kedua tabung kurang lebih 1 hingga 2 cm. Setelah seperti pada tampilan, selanjutnya kita masukkan kedua elektroda karbon ke dalam kedua tabung seperti berikut. Selanjutnya dihubungkan dengan sumber arus selama kurang lebih 5 menit seperti yang dilakukan pada elektrolisis garam dapur yang bentuk halus. Berikut adalah rangkaiannya. Seperti inilah tampilannya. Berikut adalah hasil dari percobaan sel elektrolisis menggunakan padatan garam grosok. Pada kabel berwarna merah merupakan anoda yang dihasilkan gas berupa gelembung gas klorin. Sedangkan pada katoda dihasilkan gelembung gas hidrogen. Lalu pada anoda dapat tercium bau dari gas klorin, yaitu seperti kaporit. Selanjutnya akan diuji menggunakan indikator kunyit pada anoda. Selanjutnya dimasukkan ekstrak kunyit pada kutub anoda untuk membuktikan adanya kandungan gas klorin. Seperti berikut. Lalu dimasukkan kembali elektroda yang telah kita rangkai.
Seperti inilah hasilnya. Dapat terlihat bahwa kunyit mengalami perubahan warna yang semula oranye menjadi merah kegelapan dikarenakan adanya kandungan gas klorin yang terdapat pada anoda. Untuk menghirupnya disarankan menggunakan masker dikarenakan bau gas yang cukup menyengat. Inilah hasil elektrolisis dengan menggunakan padatan garam grosok pada anoda dihasilkan gas klorin dan dibuktikan dengan perubahan warna pada kunyit dan tercium baunya, itu dengan cara dikibas-kibaskan pada mulut tabung, dan jangan sekali-sekali langsung menghirup langsung karena gasnya akan langsung menyengat ke dalam pernapasan kita. Ini merupakan hasil sel elektrolisis dengan menggunakan padatan garam halus. Yang pertama-tama dilakukan adalah dilarutkan padatan garam halus dengan air, lalu diaduk hingga seluruhnya tercampur dan dimasukkan ke dalam pipa U dengan ketinggian tabung kurang lebih 1 hingga 2 cm. Selanjutnya diberikan elektroda karbon pada kedua rangkaian dan dihubungkan dengan sumber tegangan baterai 9 volt dan penjepit buaya. Setelah dilakukan, didapatkan hasil pada kutub anoda dihasilkan gas klorin karena elektroda yang digunakan inert atau karbon, sehingga anion yang teroksidasi itu senyawa itu sendiri yaitu Cl dengan persamaan reaksi yaitu 2Cl- dalam bentuk larutan menjadi Cl2 dalam bentuk gas dan ditambah 2 elektron. Bau dari gas Cl ini seperti kaporit pada kolam renang, sehingga untuk membauinya yaitu dengan jangan langsung menghirup secara langsung, melainkan dengan teknik membaui seperti berikut. Lalu selanjutnya pada katoda didapatkan hasil yaitu gas hidrogen karena larutan NaCl akan terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Lalu ion Cl- akan menuju anoda karena di dalam anoda itu, karena pada anoda merupakan bermuatan negatif, sedangkan pada bermuatan positif, sedangkan pada katoda itu bermuatan negatif. Mengapa Na tidak berlari ke katoda? Dikarenakan Na termasuk ke dalam golongan logam aktif, itu golongan 1A. Logam aktif itu terdiri dari golongan 1A, 2A, Al, dan mangan. Pada golongan tersebut yang akan tereduksi adalah air dengan persamaan yaitu 2H2O liquid ditambah 2 elektron menjadi gas H2 dalam bentuk gas ditambah 2 OH- dalam bentuk aquos, sehingga yang didapatkan hasil gas H2 pada katoda. Lalu penambahan kunyit tersebut pada anoda yaitu bertujuan untuk mengeluarkan gas klorin pada anoda dengan membuktikan dengan perubahan warna yang semula jingga terang menjadi kegelapan seperti berikut. Selanjutnya adalah hasil sel elektrolisis dengan menggunakan bahan padatan garam grosok atau garam kasar. Cara yang dilakukan yaitu pertama-tama dilarutkan padatan garam kasar atau garam grosok dengan air, lalu diaduk hingga seluruhnya tercampur. Meskipun
terdapat sebagian beberapa garam tidak dapat larut dikarenakan bentuknya padatan. Lalu larutan tersebut dimasukkan ke dalam pipa U dengan ketinggian kurang lebih 1 hingga 2 cm. Lalu setelah itu didapatkan hasil bahwa pada kutub anoda dihasilkan gas klorin dan pada kutub katoda dihasilkan gas hidrogen. Pertama itu larut NaCl akan mengalami terionisasi yaitu menjadi Na+ dan Cl-, dan air akan terionisasi menjadi H+ dan OH-. Karena pada kutub anoda bermuatan positif, maka ion Cl- akan berlari atau menuju anoda untuk mencapai keseimbangan. Sedangkan mengapa Cl- yang berlari? Dikarenakan elektroda yang digunakan itu elektroda inert, sehingga anion yang teroksidasi itu sisa asam lainnya atau Cl- dengan persamaan reaksi, yaitu 2 Cl- dalam bentuk aquos menjadi Cl2 gas ditambah 2 elektron. Lalu pada katoda, yang ion H+ akan berlari menuju katoda dikarenakan di katoda itu bermuatan negatif. Mengapa bukan natrium ion Na yang berlari menuju katoda? Dikarenakan ion Na itu termasuk ke dalam golongan logam aktif. Adapun logam aktif itu terdiri dari golongan 1A, golongan 2A, Al, dan Mn. Pada keempat tersebut, yang akan mengalami reduksi itu air dengan persamaan reaksi, yaitu 2H2O liquid ditambah 2 elektron ditambah menjadi gas H2 dan 2 OH- dalam bentuk aquos. Lalu penambahan ekstra kunyit ini bertujuan untuk membuktikan adanya kandungan gas klorin pada anoda, yaitu dengan dicampurkan ekstra kunyit ke dalam kutub anoda dan didapatkan hasil bahwa warna dari ekstra kunyit berubah yang semula jingga terang menjadi merah pekat dan tercium bau gas klorin yang seperti kaporit pada kolam renang. Selanjutnya adalah yang menjadi perbedaan antara penggunaan padatan garam halus dan padatan garam grosok adalah pada garam halus dihasilkan gas Cl2 dan gas H2 dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan bahan padatan garam grosok. Dikarenakan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi elektrolisis, yaitu konsentrasi reaksi. Dengan menggunakan garam dapur atau garam halus, garam tersebut terlarut sempurna ke dalam air sehingga menyebabkan konsentrasinya lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan garam grosok yang tidak sepenuhnya dapat dilarutkan dengan air, sehingga menghasilkan apabila menggunakan garam dapur atau garam halus, hasil dari gas klorin dan gas H2 tersebut semakin lebih banyak dibandingkan dengan padatan garam grosok. Untuk membuktikan adanya gas H2 pada katoda itu dilakukan dengan diberikan bara api. Apabila diberikan bara api, maka akan terdengar bunyi yang merupakan akibat adanya gas H2 pada katoda tersebut. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah, yang pertama, pada kutub anoda dihasilkan gas klorin dengan persamaan reaksi, yaitu 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Yang kedua, pada kutub katoda
dihasilkan gas H2 dengan persamaan yaitu 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-. Lalu yang ketiga, bau dari gas klorin tersebut hampir mirip dengan bau kaporit pada kolam renang. Yang keempat, pemberian ekstrak kunyit bertujuan untuk mendeteksi adanya kandungan gas klorin pada kutub anoda. Yang kelima adalah semakin besar konsentrasi reaksi, maka hasil elektrolisisnya akan semakin besar. Lalu yang keenam, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu seperti penggunaan katalisator, luas permukaan tercelup, sifat logam, bahan elektroda, besar tegangan eksternal, dan konsentrasi reaksi. Yang ketujuh, elektroda berpengaruh pada sel elektrolisis. Apabila menggunakan elektroda inert, yang akan mengalami teroksidasi adalah sisa asam oksi atau sisa asam lain. Sedangkan apabila tidak menggunakan elektroda inert, maka yang akan teroksidasi itu senyawa itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam praktikum ini, baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.